Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Febrianti, NIM 2017 143427, kelas 6G Prodi PGSD. Mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya berasal dari kelompok CD bekas atau kaset bekas. Baiklah, apa nama produk yang akan dibuat? Di sini saya membuat kerajinan, yaitu tempat jarum pentul dari kaset bekas atau CD bekas. Siapa konsumen yang akan dituju dari produksi ini? Konsumen yang saya akan tuju dari produksi ini yaitu remaja hingga ibu-ibu rumah tangga. Kapan produksi barang akan dikerjakan? Tempat jarum pentul ini akan diproduksi jika ada pemesanan dari konsumen atau pembeli, di mana akan dijadikan tempat penjualan barang atau produk yang sudah dibuat. Di sini saya menjualkan produk ini di toko hijab dan secara online atau dunia maya. Mengapa memilih untuk membuat produk ini? Karena saya membuat produk ini yaitu yang pertama unik, yang kedua itu bahan dan alatnya mudah didapat, yang ketiga itu ekonomis dalam pembuatan. Bagaimana cara pembuatan dari produk ini? Cara membuat produk ini ialah kita akan mengumpulkan bahan-bahan dan alat-alat, di mana alat-alat dan bahannya itu ialah yang pertama ada gunting, kedua kaset atau CD bekas, yang ketiga jarum, yang keempat benang, 5 kain perca, 6 rendah atau pita, yang ketujuh drakon atau kapas. Cara membuatnya itu ialah yang pertama kita siapkan kaset atau CD bekas. Yang kedua itu gunting kain perca membentuk lingkaran. Kemudian jahit kain yang sudah digunting tadi membentuk lingkaran. Kemudian masukkan kaset ke dalam kain yang sudah dijahit tadi, lalu diserutkan. Langkah selanjutnya, jahit kain kedua. Isi menggunakan kapas atau drakon, lalu kita serutkan agar membentuk seperti bantal. Langkah selanjutnya yaitu letakkan kain yang berisi drakon atau kapas tadi ke atas kaset yang sudah dilapisi kain perca tadi. Yang selanjutnya itu ialah yang terakhir itu kita hiasi tepi bantal dengan pita atau rendah. Tempat jarum pentul siap dipakai atau digunakan dan juga siap untuk dijualkan kepada konsumen atau pembeli. Baiklah, di sini juga dari produk ini memiliki kekuatan kelemahannya, di mana kekuatannya itu ialah untuk membantu meletakkan jarum pentul yang berantakan atau berserakan, dan juga bisa dijadikan tempat pajangan. Kelemahannya itu dari produk ini ialah tidak terlalu banyak memuat jarum pentul atau terbatas. Jika kita menusukkan terlalu banyak di bantalnya itu, maka bantalnya tersebut akan rusak atau sobek. Peluang dari produk ini ialah produk ini sangat berguna bagi para hijabers atau pengguna hijab, di mana mereka sangat membutuhkan produk ini untuk meletakkan jarum pentul agar tidak berserakan di mana-mana. Ancaman dari produk ini ialah kemungkinan akan ada saingan yang lebih berkualitas dari produk saya, karena bahan-bahan yang saya gunakan hanya sederhana dan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan. Baiklah, mungkin itulah yang saya dapat jelaskan dari produk saya ini.
Bila ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Rizkan, NIM 2017-143275, MK Kewirausahaan. Di sini saya membuat produk tempat tisu dari CD bekas. Gambarnya seperti ini. Siapa konsumen yang saya tuju dalam produk ini? Yang pertama itu saya akan mempromosikannya kepada teman sekitar saya dan teman dunia maya saya. Kapan produksi barang akan dilakukan? Produksi barang akan dilakukan sesuai dengan pemesanan yang ada dan memerlukan waktu beberapa hari karena membuat produk ini tidaklah mudah. Nah, sering sekali pemesanan ini dilakukan pada saat lebaran karena banyak sekali orang-orang yang memerlukan produk ini, di mana produk ini dapat menghias meja makan dan ruang tamu pada saat lebaran. Di mana tempat yang dijadikan sasaran untuk menjual produk ini. Tempat saya memasarkan produk tempat tisu dari CD bekas ini, yang pertama saya akan memasarkan dengan orang-orang sekitar saya dulu dan tetangga saya dan anggota keluarga saya. Selanjutnya saya akan memasarkannya ke dunia maya. Kenapa saya memilih membuat produk atau tempat tisu dari CD bekas ini? Karena banyak orang yang belum memanfaatkan bekas CD yang tidak dipakai lagi untuk menjadi sesuatu yang bernilai, sehingga masih sangat banyak peluang untuk dijadikan sebagai pemasukan. Selanjutnya, karena dengan memanfaatkan CD bekas dapat menambah kreasi dalam berkarya. Bagaimana langkah-langkah saya membuat produk ini? Yang pertama itu, siapkan bahan dan alat. Yang kedua itu, potong CD bekas sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga itu, setelah dipotong, CD bekas dikumpulkan menjadi satu tempat. Yang keempat itu, selanjutnya olesi lem pada kotak segi 4. Yang kelima itu, lalu tempelkan CD bekas yang dipotong tadi. Yang ketujuh, jika ingin lebih menarik, CD ditempelkan kertas minyak. Yang kedelapan, selanjutnya CD yang telah ditempelkan tadi didiamkan agar mengering. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selara Udatujana, NIM 2017-143274, mata kuliah kewirausahaan dari kelas 6G, Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang memaparkan sebuah karya yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya membuat sebuah produk yang berbahan dasar dari bahan-bahan bekas. Di sini saya akan membuat tempat pensil atau pulpen dari CD bekas atau kaset bekas ya. Nah, baiklah, pertama-tama di sini saya akan memaparkan dulu alat dan bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah produk ini. Pertama, alat yang kita gunakan gunting, lem, dan karter kecil, dan sebuah kaleng bekas. Dan kita saya akan memaparkan cara pembuatannya. Pertama-tama kita bersihkan terlebih dahulu kaleng susu bekas dari kertas-kertas yang menempel. Oke, setelah bersih, kita memotong sebuah permukaan kaset menjadi sama panjang. Tergantung ya, terkadang ada kaset yang susah dipotong atau susah dibentuk. Jadi sebaiknya kita mencari sebuah kaset yang agak tipis dan tidak terlalu tebal agar bisa dipotong atau digunting dengan mudah dan tidak melukai tangan, karena itu juga cukup membahayakan ya. Kaset itu sama panjang. Setelah itu kita menggunakan lem setan atau lem Altico yang bisa menempel pada permukaan kaleng. Nah, setelah itu kita tempelkan satu persatu secara berulang hingga selesai.
Oke, di sini saya sudah membuat satu buah produknya. Oke, di sini saya menggunakan sebuah kaleng susu kecil, tapi jika kalian ada sebuah kaleng yang agak besar, mungkin akan lebih bagus ya. Dan juga bisa kalian tambahi variasi-variasi yang kalian inginkan untuk mempercantik sebuah produk ini. Di sini kita bisa menggunakannya sebagai tempat pensil, tempat pena, penggaris, lem, parfum, yang kecil aja ya ukurannya, sisir. Jadi di sini kita bisa menggunakannya untuk meletakkan barang apa saja yang mungkin kecil ya. Tapi kalau misalkan untuk meletakkan yang terlalu besar mungkin agak susah karena kalengnya kecil. Tapi kalian bisa membuatnya dengan kaleng apa saja. Tapi kalau misalkan kaleng yang terlalu besar mungkin agak sulit ya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang 5W plus 1H. Di mana ada apa, mengapa, kapan, siapa, bagaimana, dan di mana. Oke. Di sini saya akan membahas tentang pertama, apa. Apa produk yang akan saya buat? Yang tadi, tempat pensil atau tempat pulpen dari kaleng bekas dan CD bekas. Yang kedua, mengapa? Mengapa saya membuat produk ini? Karena di sini saya ingin berniat memotivasi semesta agar tidak menjadi sampah yang sia-sia. Dan selanjutnya, kapan? Kapan saya akan membuat produk ini? Saya akan membuat produk ini tergantung pada pemesanan konsumen. Jika ada konsumen yang minat pada produk yang saya buat, saya akan membuatnya. Karena saya tidak akan membuat produk ini terlalu banyak, karena akan mubazir jika tidak digunakan. Jadi, saya akan membuatnya beberapa hari setelah ada konsumen yang minat dengan produk ini. Siapa orang yang akan saya jadikan target pemasaran? Oke, pertama-tama saya akan menjadikan target pemasaran itu orang di sekitar saya. Misalkan teman, keluarga, tetangga terdekat saya. Selanjutnya, bagaimana? Bagaimana saya akan memaparkannya? Saya akan memaparkannya dengan menjelaskan bagaimana saya membuatnya, bagaimana saya memproduksinya, dan bagaimana cara penggunaannya agar mereka dapat tertarik dengan produk yang saya buat. Dan terakhir, di mana? Di mana saya akan memaparkannya? Saya akan memaparkannya kepada lingkungan sekitar terlebih dahulu. Misalkan media sosial, Facebook, Instagram, terus tetangga di sekitar, teman di sekitar. Jika mereka dapat berminat, mungkin sebuah pembuatan produk ini dapat menjadi sebuah peluang usaha untuk kita bersama. Jadi, apapun yang ingin saudara tanyakan, apapun yang ingin teman-teman tanyakan terhadap produk yang saya buat, bisa kita diskusikan. Oke, dan pesan yang akan saya sampaikan, manfaatkanlah barang-barang di sekitarmu, terutama barang-barang yang sudah tidak terpakai. Belum tentu barang tersebut menjadi sampah yang sia-sia. Kita bisa menjadikannya sebuah produk atau sebuah karya yang dapat bermanfaat untuk kita. Oke, baiklah, saya akhiri pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2017-143-260. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan 5W per 1H prakarya saya, yaitu tempat lilin. Sebelum saya menjelaskan 5W per 1H saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang saya pakai untuk membuat tempat lilin dari CD bekas. Yang pertama, saya siapkan CD bekas atau kaset. Yang kedua, gunting, kertas origami, dan guna kertas dan penggaris. Nah, selanjutnya 5W plus 1H-nya yaitu buat apa produk yang dibuat, yaitu tempat lilin atau CD bekas. Siapa konsumen yang akan saya tuju untuk menawarkan produk yang saya buat, yaitu teman, keluarga, atau di kafe. Dan kapan produk ini diproduksi lebih banyak lagi nanti saat ada orang yang memesan tempat lilin ini. Nah, selanjutnya di mana tempat yang akan menjadi sasaran penjualan tempat lilin saya.
tempat ini bisa juga dijual di kafe-kafe atau di rumah makan. Why, kenapa memilih membuat produk ini? Karena menurut saya tempat lilin akan menjadikan produk yang menarik, karena saya belum pernah melihat tempat lilin dari video khas. Bagaimana cara langkah-langkah produk ini? Siapkan alat dan bahan, potong CD bekas sesuai dengan tempat lilin, hubungkan lalu tempelkan satu persatu kertas warna ke CD bekas yang dipotong, keempat lem satu persatu bahan-bahan yang sudah dipotong dan dibentuk. Kelemahan atau kekurangan dari produk yang saya buat ini adalah kelemahannya yaitu peminatnya tidak terlalu banyak seperti dijual di pasar-pasar itu produk lain. Nah, ini produk saya ini hanya dijual di kafe-kafe dan anak mahasiswa seperti itu.